Menghasilkan 3 digit dengan karir digital marketing itu mungkin, bahkan sebagai seorang introvert kayak aku ini. Yes, angka tersebut itu angka yang aku capai dalam 1 tahun, maksudnya penghasilan tahunan gitu loh. Yang mana menurut aku itu jauh lebih nikmat jika dibandingkan dengan rata-rata penghasilan penduduk WKWK Land dalam 1 tahun. Nah, ini angkanya kalian bisa lihat sendiri, aku bukan self-claim. Dan perlu diingat, angka penghasilan tersebut berasal dari jual jasa ataupun jual skill kalian, yang mana ini beda dengan kalau kalian jualan barang fisik. Berarti angka tersebut bisa ataupun bolehlah kalian anggap sebagai margin. Kerjanya cukup di rumah ataupun di kamar kalian, nggak perlu keluar dari rumah, nggak perlu keluarin bensin, beli bensin ya kan. Yang mana menurut aku itu jauh lebih nikmat, jauh lebih worth it ya. Kalau bisa dikerjain di rumah, why not kan gitu. Yang menurut kalian para introvert ya, apalagi yang introvert akut ya, ini nikmat banget ya. You're gonna love this job. Kabar baiknya, kalian mungkin bisa mencapai apa yang sudah aku capai ini. Tapi kalian harus menerapkan 3 hal yang sudah aku lalui selama 5 tahun kebelakang ini. Apa aja itu? Halo guys, kembali lagi dengan Fusik, konsultan Meta Ads. Kali ini kita ada di video baru, series baru ya, yang mana belum ada judulnya karena aku bingung. Dan video ini dimulai karena request dari kalian juga. Ada, siapa itu namanya, lupa aku ya. Itu dia bilang, boleh dong mas sharing tentang pengalamannya sebagai seorang konsultan kayak gitu ya. Ya ini juga salah satunya, dan di Instagram juga ada yang kayak gitu. Ya, jadi ini video buat kalian dan semoga ini bermanfaat dan bisa kalian praktekkan juga tentunya. Mungkin dari sebagian dari kalian ada yang masih belum ngeh tentang maksudnya gimana sih karir sebagai digital marketer tapi di rumah sebagai introvert lagi. Terus dapat uangnya gimana kan kayak gitu ya. Oke ya, karir sebagai digital marketer itu nggak selalu ya harus ngantor gitu. Kerja sama orang, sama Pak Bos, ataupun kayak harus ngiklanin suatu produknya gitu ya, produk fisik misalnya gitu ya. Nah, berdasarkan dari pengalaman aku ya guys ya, ternyata ada loh opsi lain yang ternyata itu kerjaannya bisa dikerjain di rumah kan kayak gitu. Nah, bedanya bukan kalian kok punya bos ya, tapi kalian punya klien ya. Jadi sebenarnya ada bos tapi beda bentuk aja sebenarnya ya. Namanya klien tersebut. Nah, bisa nanti kalian itu formatnya atau model bisnisnya sebagai agensi iklan. Kalian iklanin gitu ya. Cuma nanti memang nggak semua klien bisa kalian terima lah. Ya itu nanti di pembahasan yang lain lah ya. Ataupun kalian sebagai konsultan seperti aku ini ya. Yang kalau kalian belum ngerti tentang aku lebih lanjut, cobalah cek YouTube aku ya. Udah ada banyak sekali guys yang aku share. Selain kedua tersebut, nah kalian bisa juga menjual skill dan pengalaman kalian itu ya dalam bentuk e-course ya. Karena di luar sana ada loh orang-orang yang membutuhkan apa yang sudah kalian tahu dan kuasai. Mereka ingin menerapkannya di bisnis mereka sendiri ataupun di tempat mereka sendiri kayak gitu ya. Dan tentunya nanti cara marketingnya jangan ikut-ikutan caranya Mas Gubal-gabul dengan cara ngibulin, marketing gimmick dan sebagainya itu jangan ya. Pokoknya ya ngomong aja lah apa adanya gitu. Terus gimana mas caranya agar kita ini menjadi lebih mungkin untuk mencapai apa yang sudah mas capai gitu kan. Yes, kamu silakan terapkan ya 3 hal ataupun 3 cara ataupun 3 tahap yang sudah aku terapkan itu ya. Yang mana nanti yang nomor 3 itu wajib banget harus kalian praktekkan karena itu yang bisa memungkinkan cuan lebih tebal. Yang pertama adalah di rumah aja tapi ngonten. Yes, jadi dengan kamu rutin ngonten guys, itu nanti orang yang butuh skill digital marketing kamu ya, itu bisa menilai, menimbang dan akhirnya akan ngejudge kalian
ya. Misal nih ya, ada orang yang mau hiring ataupun beli e-course kalian gitu kan. Pasti mereka akan bertanya-tanya gini, ini orang masuk nggak ya kalau aku hire? Gitu. Terus berikutnya, kalau aku beli e-course dia, itu worth it atau enggak ya? Ya gitu kan. Terus lanjut, pengalaman dia ini, itu seberapa dalam sih? Ya, itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul ketika orang itu mau bertransaksi sama kita. Ya, sebagai orang yang menjual jasa digital marketing tersebut. Nah, bayangin kalau kalian itu tidak menjawab di dalam konten-konten kalian atau bahkan nggak ada konten. Sudah pasti ya, mereka akan bebas berasumsi tentang diri kita. Yang mana itu sangat-sangat wajar. Semua orang bebas berasumsi. Bahkan ada orang yang ngatain aku mukanya Kak Kon. Ada yang bilang aku ngedabrus, silakan, itu bebas. Bahkan itu udah bikin konten. Nah, ya kan? Karena faktanya gini ya guys ya. Dari pengalaman-pengalaman aku dibayar sama klien-klien ya untuk konsultasi Meta Ads, itu mereka itu nggak langsung bayar. Ya. Mereka itu sudah mengkonsumsi konten-konten Fusik sejak beberapa kurun waktu dulu, ya kan? Dan nggak sebatas mengkonsumsi konten, mereka juga mempraktekkan apa yang aku share tersebut. Nah, setelah apa yang mereka praktekkan itu membawa dampak yang cukup oke menurut standar mereka, baru tuh mereka akan mempertimbangkan untuk daftar lalu bayar konsultasi dengan aku. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung bayar, ya. Doesn't work like that. So, ya, bikinlah konten ya secara rutin di sosmed andalan kalian. Kalau di aku di YouTube, kenapa? Formatnya panjang, ya. Karena aku suka ngomong yang panjang dan kebetulan memang apa yang akan aku share tuh banyak juga. Tapi kalau kalian mau ada di tempat yang lain, sosmed yang lain, silahkan, monggo, ya. BTW kontennya yang kayak gimana? Ya itu harus dibahas lebih panjang lagi ya. Coba kalau kalian pengen komen aja di bawah. Terus lanjut yang kedua ya. Pastikan skill digital marketing kamu itu valid. Oke, ini penting banget ya. Karena nanti kan skill ataupun pengalaman digital marketing kamu itu akan digunakan atau diterapkan oleh orang lain selain kamu gitu kan. Nah, itu akan menjadi carut marut ketika itu nggak valid gitu kan. Oleh karena itu kamu harus memastikan apakah skill kamu itu valid dan itu sakral. Yes. Ada 2 poin, nggak 2 poin sih, ini ada beberapa ya. Ada beberapa poin, 4 ya. Ada 4 poin untuk mengetahui ya apakah digital marketing kamu itu sudah valid. Yang pertama, tak bacain ya ini ya. Mampu setup tracking sesuai dengan kebutuhan bisnis. Entah bisnismu ataupun bisnis klienmu ya. Apapun platformnya, pasti kalau kayak gini itu ya, itu ada yang namanya adalah tracking untuk nge-tracking ya melacak iklan kamu nanti ketika diiklankan ataupun iklan klien. Nah, advertiser yang valid itu harus bisa masang trackingnya tersebut ya. Dan masangnya itu nggak asal, harus sesuai dengan kebutuhan bisnis. Jadi dia harus bisa mengidentifikasi, oh trackingnya harusnya gini gitu. Dan masangnya nggak error. Karena berdasarkan dari pengalaman aku melayani konsultasi loh, ada loh orang-orang yang ya karena aku masih kurang pengetahuan ya, itu masangnya error. Bahkan iklannya udah jalan selama beberapa bulan gitu kan. Itu dampaknya apa? Datanya di dashboard menjadi tidak akurat. Nah, itu kan gawat. Yang kedua adalah bisa setup campaign sesuai dengan goal bisnis. Nah, misal kalau di Meta Ads, berdasarkan dari pengalaman aku ya, misal kepengen penjualan ya berarti, maksudnya penjualan langsung di website ya, berarti milih campaignnya adalah campaignnya, objektifnya adalah sales ya kan, dan menggunakan pixel purchase. Nah, misal seperti itu. Nah, bukan kok kalian memilih campaignnya adalah engagement, terus kepengennya mendapatkan penjualan. Nah, itu kan nggak sinkron. Nah, misal seperti itu. Yang ketiga adalah paham cara membaca matriks di dashboard yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Misal kalau di Meta Ads berarti ya bisa membaca data mulai dari landing page view, itu cart,
checkout, purchase kayak gitu. Ataupun kalau kalian misal mencari lead ya, berarti dari landing page view terus menjadi lead. Dan kalian harus bisa tahu ya caranya munculin matrix tersebut. Yang keempat, mampu menerjemahkan data matrix di dashboard untuk menganalisa performa dan perbaikan. Sebatas bisa baca dashboard kayak tadi, itu udah oke ya. Cuman itu belum cukup ternyata. Kamu juga harus bisa menerjemahkan data tersebut. Misal nih ada campaign yang jelek. Oh, ini kemungkinan ya yang jelek adalah konten iklannya atau mungkin landing page-nya gitu kan. Dan lebih dari itu, misal nih, oh ini kok campaign-nya udah nggak oke ya. Oh, oke, mungkin karena kontennya sudah nggak dinikmati lagi sama audiens. Oh, mungkin karena ada kompetitor. Oh, mungkin produknya udah uzur. Oh, mungkin produknya dipengaruhi karena musim. Nah, seperti itu. Tentu itu semua bisa menjadi lebih oke ya karena semakin tingginya jam terbang kalian. Ya, silakan nanti kalian praktek. Semuanya nanti akan tiba waktunya kalian bisa ngomong seperti itu ya. Oke, itu semua adalah teknis ya, yang mana itu tetap bisa dipelajari. Cuman ada satu hal yang itu jauh lebih penting daripada semua teknis ini, yang mana nantinya kalau dipraktekkan dan diterapkan itu bisa bikin jauh lebih cuan dan klienmu juga rela loh bayar kamu lebih mahal. Yang ketiga adalah bisa ngulik di luar dashboard agar dibayar lebih mahal. Ya, jadi ngulik di luar dashboard itu gampangannya adalah, coba tak bacain aja ya. Kemampuan untuk membuat ataupun memperbaiki variabel-variabel di luar dashboard seperti konten iklan, penawaran, landing page, branding, produknya, dan lain-lainnya. Karena secanggih-canggihnya kita ngobrak-ngabrik, ngotak-ngatik dashboard ya, itu pengaruhnya nggak signifikan hangat lagi banget ya. Bahkan bisa dibilang jatuhnya malah bakar duit. Contoh nih ya, di salah satu klien aku ya, yang udah aku berak-brik dan aku saranin ya. Nah, ini dia setelah bikin konten iklan baru yang mendemokan value produknya, penjualannya bisa naik 5 kali lipat dari yang sebelumnya Belgedes kayak gini ya. Nah, bayangin kalau kamu cuma sebatas bisa ngutak-ngatik dashboard doang. Nah, itu kan bisa menjadi malapetaka. Kemungkinan nanti kalau kalian punya klien, ya kan, itu nanti kan bisa perang tuh sama kliennya. Karena apa? Kliennya kepengennya ada peningkatan, tapi kalian cuma bisa ngutak-ngatik dashboard. Nah, itu nggak nyambung. Terus kalau misal kamu jualan e-course, nah nanti kasihan newbie-newbie yang baru belajar jadi bingung. Aku tuh harusnya ngutak-ngutik apa ya? Karena dia cuma gonta-ganti misal interest atau gonta-ganti di dashboard, padahal yang diutak-atik harusnya bukan itu. Nah, makanya biasanya e-course kayak gitu cuman dijual di harga kayak 100-200 dan biasanya pakai trik-trik harga coret. Gitu ya. That's it ya, itu semua adalah ringkasan pengalaman aku selama ini ya. Silakan bisa dipraktekkan karena kalau cuman ditonton ya tidak akan ada perubahan, hanya akan ada progres lalu perubahan ya kalau kalian praktekkan. Next bakal kita sambung lagi ya guys ya. Dan kalian kalau punya ide judulnya apa nih ya series ini, karena aku juga belum nemu, silakan bisa tulis di kolom komentar. Oke, gitu aja guys. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.